kronologi konflik gudang garam versus gudang baru, yang kini berubah menjadi Gajah Baru. Dari sengketa merek hingga persaingan pasar yang memanas. Persaingan antara PT Gudang Garam Tbk dengan perusahaan rokok Gudang Baru yang kemudian rebranding menjadi Gajah Baru, merupakan salah satu konflik merek paling panjang dan kompleks di industri kretek Indonesia. Perseteruan ini mencerminkan bagaimana dua pihak berjuang mempertahankan identitas merek, dominasi pasar, dan loyalitas konsumen, serta perubahan strategi dan regulasi yang terus berjalan. Kisah ini bermula pada tahun 2012 ketika Gudang Garam menggugat merek rokok Gudang Baru yang didirikan Ali Hosin pada 1995 di Malang. Merek ini dianggap terlalu mirip secara visual dan fonetik dengan Gudang Garam. Pada awalnya, Pengadilan Niaga PN Surabaya memutuskan pihak petisioner, namun putusan tersebut dibatalkan di tingkat kasasi, menyatakan bahwa tidak ada kerancuan signifikan antara kedua merek. Meski kemenangan di kasasi memberi angin, merek Gudang Baru kemudian menghadapi hukuman pidana. Ali Hosin divonis penjara 10 bulan setelah Mahkamah Agung menolak peninjauan kembali atas kasus pemalsuan merek. Ini menegaskan bahwa, meski secara perdata ia menang, aspek pidana tetap memberatkan perusahaan Gudang Baru. Menjawab putusan tersebut, Gudang Baru akhirnya memilih jalur rebranding, mengubah mereknya menjadi Gajah Baru, upaya untuk melepas citra mirip dengan Gudang Garam namun tetap menjaga basis pelanggan yang sudah terbentuk. Strategi ini terbukti efektif, karena Gajah Baru tetap diterima pasar, terutama di kalangan perokok yang sensitif terhadap harga dan cita rasa ala Gudang Garam. Pada tahun 2021, sengketa merek kembali mencuat ketika Gudang Garam mengajukan gugatan ulang terhadap Gudang Baru, memprotes logo dan desain bungkus yang masih dianggap menyesatkan. PN Surabaya memutuskan bahwa sebagian elemen harus dibatalkan pendaftarannya, menunjukkan bahwa konflik ini bukan selesai meski sudah berganti nama. Namun di sisi pasar, Gajah Baru terus solid, menawarkan varian kretek mesin yang ekonomis, dengan harga kompetitif sekitar Rp13.000 per bungkus, atau sekitar 30 hingga 40% lebih rendah daripada produk Gudang Garam seperti Surya 12. Strategi ini memperdalam penetrasi pasar di segmen konsumen sensitif harga, sekaligus mempertahankan akronim nama dan rasa yang serupa. Dinamika antara dua pemain ini belum menunjukkan titik akhir. Saling lobi di belakang layar, tekanan regulasi cukai, dan perubahan tren konsumsi menjaga konflik ini relevan. Kedua pihak kini menghadapi tantangan besar. Bagaimana mempertahankan eksistensi dan loyalitas di tengah tekanan pajak, perubahan regulasi rokok, dan persaingan dengan produk tembakau alternatif. Singkatnya, konflik Gudang Garam versus Gajah Baru bukan hanya soal pengadilan atau sengketa merek, tapi juga tentang strategi jangka panjang dalam memenangkan hati konsumen, adaptasi regulasi, dan ketahanan bisnis terhadap tekanan eksternal. Di tengah persaingan yang makin kompleks, hanya mereka yang lincah berinovasi, fleksibel dalam regulasi, dan selaras dengan selera pasar yang akan bertahan. Analisis kesalahan Gudang Garam saat konflik dengan Gajah Baru. Mengapa meski menang sengketa merek, mereka tumbang di pasar? Konflik merek antara Gudang Garam dan Gajah Baru atau Gudang Baru memang dimenangkan di pengadilan,
Tapi realitas pasar justru menunjukkan arah sebaliknya. Mereka kalah peta. Poin utama dari kekalahan nyata Gudang Garam bukan soal hukum merek, melainkan strategi bisnis yang stagnan dan kurang adaptif terhadap perubahan pasar. Gudang Garam terlambat berinovasi, terutama dalam segmen rokok mild atau rendah tar dan nikotin, tren yang berkembang pesat sejak tahun 1990. Gudang Garam terlalu lama untuk memulai rokok mild. Sementara itu Gajah Baru masuk dengan produk yang menyasar konsumen sensitif harga, tanpa harus varian premium namun menawarkan cita rasa serupa. Budaya internal dan komunikasi di Gudang Garam sangat hierarkis dan tertutup. Pemilik lama yang paternalistik mewariskan struktur otoriter yang dikritik sejak 2018 oleh para analis. Ini tentunya menghambat inovasi. Manajemen terlalu percaya diri dengan kekayaan citra dan jaringan distribusi, sambil melewatkan peluang besar di segmen harga menengah ke bawah. Meski memiliki penetrasi luas dan loyalitas, Gudang Garam menjadi lamban merespon masuknya Gajah Baru di segmen harga Rp13.000 per bungkus, hingga merek baru itu menguasai ceruk konsumen tersebut. Strategi branding kurang fleksibel. Gudang Garam mengandalkan tagline kuno dan iklan simbolik, sementara konsumen baru mencari identitas yang lebih segar. Kehilangan momentum branding ini membuat generasi muda tidak terhubung secara emosional. Dalam konflik merek, kemenangan hukum tidak serta-merta berarti kemenangan pasar. Meskipun berhasil menggagalkan pendaftaran merek serupa, Gudang Garam tak bisa menghentikan penetrasi pasar Gajah Baru. Gajah Baru cerdik menggunakan perpaduan elemen merek Gajah dan historis nama Gudang Baru untuk menjaga daya saing emosional sekaligus menghindari pelanggaran hukum. Gudang Garam menang di pengadilan, tetapi kalah strategi. Kekalahan ini bukan soal hukum, melainkan patahnya tanggapan mereka terhadap perubahan zaman. Mereka terlambat berinovasi, enggan menyiapkan strategi harga, terjebak dalam budaya lama, dan kehilangan koneksi dengan konsumen muda. Sementara Gajah Baru berani masuk pasar, fokus pada harga dan rasa familiar, serta memilih strategi rebranding yang agresif. Rentetan kegagalan ini menjelaskan satu hal krusial. Kekalahan di bisnis tidak selalu berasal dari kekalahan hukum, kadang ia datang dari ketidakmampuan menyesuaikan diri dengan perubahan pasar yang cepat. Gajah Baru meraih simpati, menggeser raksasa di pasar rokok Indonesia. Gajah Baru, dulunya dikenal sebagai Gudang Baru, menjadi fenomena baru dalam industri kretek Indonesia. Meskipun sempat kalah dalam sengketa merek melawan Gudang Garam, keberhasilan Gajah Baru tidak bisa diremehkan. Mereka berhasil merangkul pangsa pasar dan perhatian konsumen secara mengejutkan, meski memiliki modal awal yang terbatas jika dibandingkan musuh hukumnya yang legendaris. Keberhasilan Gajah Baru tidak muncul begitu saja. Terletak di balik kesederhanaan kemasannya dan aroma yang familiar, Gajah Baru memainkan strategi the long game, berfokus membangun kesadaran merek melalui kemiripan nama dan pasar harga rendah. Produksinya menembus angka 10 miliar batang pada Agustus 2023, menempatkannya sebagai salah satu raja rokok kelas 2. Ini merupakan bukti nyata bahwa pendekatan konsisten mampu mengubah nama kecil menjadi alternatif favorit konsumen. Apa yang membuat Gajah Baru berhasil menarik simpati konsumen?
Strategi harga. Bundel gajah baru dibanderol Rp12.000 hingga Rp20.000 per bungkus, sekitar 30 hingga 40% lebih murah dibanding varian gudang garam surya maupun filter. Penawaran ini sangat menggoda konsumen kelas menengah ke bawah yang merasakan tekanan kenaikan cukai dan inflasi. Mimikri rasa, keringanan aroma dan sensasi yang mirip rokok kretek kelas atas, menciptakan rasa familiar bagi konsumen, meski tak identik. Banyak perokok mengatakan gajah baru terasa dekat dengan gudang garam surya atau gudang garam filter, cukup untuk memuaskan tanpa menekan kantong. Strategi ini efektif memanfaatkan nostalgia rasa, tanpa harus meniru persis. Kampanye kesederhanaan dan kedekatan emosi. Gajah baru menjadikan posisi, sederhana tapi dekat, sebagai kekuatan merek. Desain kemasan familiar, nama baru yang mudah diingat, serta hubungan emosional dengan konsumen menguatkan posisi mereka sebagai pilihan, sehari-hari namun bergengsi. Selain itu, dukungan data volume penjualan dari wilayah Jawa Timur menguatkan narasi ini. Hasil penjualan di tahun 2023 menunjukkan lonjakan signifikan di berbagai kabupaten, beberapa bahkan naik 2 kali lipat dibanding tahun sebelumnya, menandakan adopsi masif di daerah-daerah prioritas. Keberhasilan ini membuktikan satu hal penting, simpatik konsumen bisa dipanen lewat strategi harga, penyegaran emosional, dan kontinuitas pemasaran, meskipun tanpa warisan merek puluhan tahun. Gajah baru adalah pelajaran penting bagi industri yang lama mengandalkan reputasi dan iklan besar. Ia menyampaikan pesan bahwa dalam pasar yang terbagi kelas, pendekatan sederhana dan strategic positioning bisa membalik realitas, bahkan dari petahana hukum sekalipun. Sekarang, gudang garam punya pertanyaan lebih besar dari isu hukum. Bagaimana mereka akan merespons lawan baru yang memahami pasar lebih baik daripada mereka? Dan ke depan, apakah konsumen akan tetap setia pada merek lama, atau gajah baru yang kini semakin dekat?